Halo guys, selamat datang di Pipi Nuha Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema yang menarik perhatian orang-orang dari diri kamu saat ini. Ya, saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya resonate karena ini pembacaan umum. Energinya banyak orang ya, jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa sebagian aja atau bisa semuanya resonate buat kamu. Ya, dan saya ingatkan ya, ambil positifnya aja, ambil yang baik saja, dan selalu serahkan semuanya ke Yang Maha Kuasa. Saya shuffle dulu kartunya. General reading yang menarik perhatian orang-orang dari diri kamu. Nah, yang menarik perhatian orang-orang dari diri kamu sekarang. Kamu lagi kayak nggak banyak gerak sekarang gitu ya, nggak banyak apa ya, kamu kayak lagi stuck di tempat gitu ya, kamu lagi di fase pencarian jati diri gitu ya, kamu nggak banyak terkoneksi dengan orang luar gitu ya, kamu lagi terkoneksi dengan diri kamu sendiri, mencari apa yang benar gitu ya, apa yang benar untuk diri kamu, apa yang benar tentang diri kamu gitu ya. Jadi kamu lagi di fase pencarian jati diri. Emang di sini kamu kayak lagi stuck gitu ya, nggak kemana-mana gitu, nggak banyak nggak banyak respon juga ya ketika orang mungkin kayak narik kamu gitu ya, kayak ada orang yang berusaha untuk membuat kamu kepancing gitu ya, kamu lebih kayak mendiamkan ya, membiarkan gitu ya, kamu lagi emang diem, anteng, kamu nggak banyak terkoneksi, nggak banyak bersosialisasi saat ini ya, dan juga dari segi pemikiran kalian ya, segi pemikiran kamu ini, kamu memiliki sudut pandang yang berbeda dari orang-orang gitu ya. Kamu lebih bijaksana ya, kamu lebih luas, sudut pandang kamu lebih luas, kamu tidak menghakimi orang, kamu tidak mudah ngejudge, tidak mudah menyalahkan gitu ya. Kamu bisa menerima sudut pandang orang lain, kamu bisa menerima pendapat orang lain gitu ya, dengan legowo gitu ya. Kayak orang-orang itu merasa dipahami, merasa dimengerti dengan sudut pandang kamu gitu ya. Jadi kamu tidak berusaha untuk membenarkan ya, kamu berusaha untuk mengerti sudut pandang mereka, ya emang kamu udah mengerti gitu ya. Karena kamu memang memiliki sudut pandang yang luas. Kamu bisa mengerti sudut pandang orang lain, cara pikir orang lain gitu ya. Ini untuk kamu yang udah menemukan jati diri kamu. Kamu udah menemukan dengan siapa diri kamu, ya. Jadi kamu lebih bijaksana, sudut pandang kamu lebih luas, ya. Tuh. Yang menarik perhatian orang-orang dari diri kamu sekarang. Ya, di sini yang aku rasakan ini kalian emang udah ketemu sama diri kamu sendiri, gitu ya. Udah ketemu sama jati diri kamu sendiri. Jadi yang menarik perhatian orang-orang ini, kamu ini ya orang-orang merasa dihargai, tuh ya saat bareng sama kamu. Orang-orang merasa dihargai, ya merasa dihormati, gitu ya. Kamu mampu
Atau kamu bisa mengapresiasi kebaikan-kebaikan kecil orang lain. Gitu ya, karena kamu ini orang yang ya pandai melihat uh, sisi baik. Ya, kamu selalu melihat berbagai hal itu dari hal-hal yang positif gitu ya, meskipun kadang di mata orang lain itu menjadi hal yang negatif, menjadi hal yang buruk gitu ya, tapi di mata kamu, kamu bisa mengambil sisi baiknya, kamu bisa melihat sisi positifnya gitu ya. Dan di sini aku rasakan gitu ya, kepribadian kamu ini menginspirasi orang-orang. Kepribadian kamu ini membuat orang-orang menjadi merasa nyaman, ya, merasa aman gitu. Karena kamu gak ngejudge, kamu gak menghakimi, dan kamu mampu mengapresiasi kebaikan kecil orang lain, perhatian kecil orang lain. Dan ya, yang membuat kamu menarik perhatian orang-orang di sini ya, memang kamu ya memiliki hati yang penuh rasa syukur gitu ya. Memiliki hati yang merasa penuh dengan keberlimpahan, kemakmuran, kebaikan. Ya, kamu tuh bisa merasakan kebaikan semesta. Kamu bisa merasakan kelimpahan dari semesta gitu ya. Kamu tuh selalu melihat kebaikan-kebaikan yang kamu dapatkan gitu ya. Kamu selalu bisa mensyukuri hal-hal kecil dalam hidup kamu gitu. Ya, yang menarik perhatian orang-orang dari diri kamu. Kamu ini orang yang cerdas, ya. Kamu pintar, ya. Kamu selalu mengambil peluang, gitu ya. Kamu orang yang pantang menyerah. Kamu orang yang gigih, ya. Ketika kamu udah tahu apa yang kamu mau, gitu ya, ya kamu akan kejar. Kamu akan berusaha sampai kamu mendapatkan apa yang kamu tuju, gitu ya. Kamu penuh semangat, penuh energi, ya. Kamu cerdas, pintar, tahu strategi, ya. Jadi ya nggak cuman action gitu, nggak cuman ngejar doang gitu kan, tapi kamu ya punya strategi juga gimana untuk mendapatkan apa yang kamu mau gitu ya. Dan di sini aku rasakan emang kalian nggak cuman nggak cuman cerdas secara intelektual gitu ya, kamu juga orang yang komunikatif gitu ya. Kamu bisa menyampaikan sudut pandang kamu, pendapat kamu dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang mampu diterima, bisa diterima orang lain. Ya, yang menarik perhatian orang-orang dari diri kamu. Kamu ini elegan, ya. Kamu menarik, kamu cantik, ya. Kalau kamu cowok ya kamu ganteng, gitu ya. Tapi di sini entah kamu cewek atau cowok, kamu lebih dominan sisi femininnya, gitu ya. Kamu penuh kelembutan, ya. Kamu penuh kasih sayang. Kamu mampu memahami orang lain, gitu ya. Bahkan ketika kamu dekat dengan orang-orang, gitu ya, kamu bisa merasakan energi orang lain. Kamu bisa merasakan perasaan orang lain, gitu. Jadi tanpa orang lain, kadang orang lain tanpa harus cerita sama kamu, gitu ya. Kamu bisa merasakan energi mereka. Kamu bisa merasakan apa yang sedang mereka rasakan, gitu. Jadi nggak perlu mereka cerita. Jadi kamu tuh udah tahu, gitu ya. Kadang bahkan gitu ya, problem yang sedang mereka hadapi pun kamu bisa ngerti.
gitu. Dan kamu tidak cuman ngerti, nggak cuman tahu, tapi kamu mampu memahami kondisi mereka. Kamu mampu memahami perasaan mereka. Di sini ada juga orang-orang yang sadar, gitu ya. Sadar bahwa kamu ini orang yang tidak mudah untuk dibohongi, ya. Kamu tidak bisa dibohongi, gitu ya. Jadi, hmm, kamu memperhatikan setiap detil apa yang diucapkan mereka, orang-orang. Kamu memperhatikan gerak-gerik tubuh mereka, gitu ya. Kamu memperhatikan mimik muka mereka, gitu. Jadi, mereka sadar ketika bicara sama kamu, mereka nggak bisa bohong. Karena kamu bisa mendeteksi kebohongan mereka. Ya, kamu juga nggak bisa dimanipulasi. Gitu ya, kamu bisa kayak ngebaca gitu ya motif mereka. Jadi, ya kadang ada perasaan tidak aman juga gitu ya, terutama untuk orang-orang yang suka manipulasi, ya, suka memutarbalikkan fakta, suka tipu-tipu gitu ya. Mereka merasa nggak aman. Mereka merasa di dekat kamu itu ya harus hati-hati, harus ekstra hati-hati. Gitu ya. Yang menarik perhatian orang-orang dari diri kamu di sini, kamu ini selalu lolos gitu ya. Selalu lolos dari kayak jebakan gitu ya. Mungkin kayak ada orang-orang kadang suka kayak mempermainkan kamu gitu ya. Mungkin suka jebak kamu. Tapi kamu selalu punya cara untuk lolos. Ya, kamu ini orang yang cerdik. Kamu orang yang strategis gitu ya. Diam-diam gitu ya. Diam-diamnya kamu tuh memang apa? Diam-diam yang nggak bisa ditipu. Diam-diam tuh kamu nggak bisa diremehin gitu ya. Diam-diam kamu itu nggak bisa dipandang sepele, ya, nggak bisa diremehkan, nggak bisa disepelekan, gitu ya. Karena ketika kamu udah bertindak, gitu ya, orang-orang justru akan merasa kayak apa ya, kayak kena kena tipu daya kamu, gitu ya. Jadi untuk orang-orang yang berusaha untuk drama sama kamu, gitu ya, berusaha untuk ngajak ribut, gitu ya, berusaha untuk drama, ya akhirnya pada akhirnya justru mereka kena batunya sendiri gitu ya. Kamu tahu cara cara apa ya? Kamu tahu caranya lolos gitu ya. Kamu tahu caranya tidak berkonflik sama mereka, tapi dengan cara yang kadang nggak terduga gitu ya. Permainan kamu ini halus ya. Kamu cerdik, kamu pinter, kamu tuh nggak pakai emosi gitu ya. Tapi pakai otak gitu ya. Terutama untuk orang-orang yang suka ngeremehin kamu, ya suka cari perhatian, cari masalah, gitu ya. Kamu tahu gimana bikin mereka itu jerah. Kamu tahu gimana bikin orang-orang itu kayak diem, gitu ya. Yang menarik perhatian orang-orang dari diri kamu, ini transformasi kamu. Ya, perubahan besar-besaran di dalam hidup kamu, gitu ya. Jadi orang itu melihat kamu itu banyak berubah, banyak perubahan di dalam hidup kamu, gitu ya. Bahkan
Yang aku rasakan di sini gitu ya. Kayak kamu tuh bisa, ya hidup kamu tuh bisa berubah 180 derajat gitu ya. Dari mungkin yang dulu kamu menye-menye gitu ya, dari dulu kamu yang mungkin penakut gitu ya. Dari dulu yang kamu mungkin rapuh, minderan gitu kan. Sekarang kamu menjadi sosok yang tangguh, sosok yang tidak bisa dikendalikan, ya nggak bisa dikontrol sama orang gitu kan. Menjadi sosok yang sedikit misterius ya, kamu menjadi orang yang misterius, kamu menjadi orang yang tidak mudah untuk ditebak. Tapi misteriusnya kamu ini bukan karena kamu itu gimana gitu, tapi misteriusnya kamu itu karena kamu itu kayak udah cukup dengan diri kamu sendiri gitu ya. Kamu udah cukup dengan diri kamu sendiri ya. Jadi kamu tidak butuh validasi dari luar. Ya, kamu tidak butuh validasi dari luar dan kamu menyimpan kehidupan pribadi kamu itu rapat-rapat gitu ya. Kamu sangat menghargai privasi kamu. Jadi ya justru misteriusnya kamu ini menarik bagi orang lain gitu ya. Misteriusnya kamu ini membuat orang-orang itu penasaran, pengen ngorek-ngorek kehidupan kamu tuh sebenarnya seperti apa gitu. Ya, tapi ternyata ya mereka sadar kamu itu susah untuk ditembus. Karena kamu hanya membuka untuk orang-orang yang energinya emang udah selaras sama kamu. Gitu ya. Kamu tidak sembarang orang, ya tidak sembarang orang itu bisa masuk ke kehidupan kamu. Kamu punya batasan, ya, punya batasan yang sehat gitu ya. Dan ya karena kamu udah fokus dengan hidup kamu sendiri, fokus dengan pertumbuhan kamu. Jadi ya karena kamu udah cukup dengan diri kamu sendiri, ya kamu udah merasa penuh dengan diri kamu sendiri. Jadi ya apapun yang orang nilai tentang kamu gitu ya, apapun yang orang bicarakan tentang kamu itu udah nggak ngefek kamu. Dan ini energinya kuat banget yang aku rasakan di sini ya. Energi kamu tuh kuat banget. Kuat. Energi yang kuat melindungi diri kamu sendiri. Gitu. Yang menarik perhatian orang-orang dari diri kamu. Kamu pernah begitu terluka. Ya. Kamu pernah ya ini terluka terutama hati kamu gitu ya. Kamu pernah dihianati. Kamu pernah diremehkan, kamu pernah direndahkan, kamu pernah dikucilkan gitu kan. Kamu pernah merasa kecil ya. Tapi untuk siapapun yang pernah melukai kamu gitu ya. Itu kamu memaafkan mereka gitu ya. Di saat kebanyakan orang itu akan fokus untuk dendam gitu ya, membalas luka kamu. Tapi kamu lebih fokus dengan diri kamu sendiri. Fokus menyembuhkan luka kamu, ya. Fokus dengan kesembuhan. Dan kamu maafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu, orang yang pernah mengucilkan kamu, orang yang pernah ngerendahin kamu. Gitu. Ya, jadi ya orang merasa kamu itu emang berbeda. Kamu berbeda dari kebanyakan orang gitu ya. Di saat kebanyakan orang itu pasti tidak akan terima gitu ya, akan dengan melakukan dengan segala cara untuk membalas rasa sakitnya gitu ya. Kok bisa gitu ya? Kok bisa sih kamu lebih fokus untuk kesembuhan kamu gitu ya? Ya karena memang harusnya seperti itu ya.
Harusnya seperti itu. Gitu. Fokus dengan kesembuhan, akhirnya kamu sembuh dari luka kamu dan kamu menjadi orang yang positif, kamu mencintai diri kamu sendiri, mencintai hidup kamu. Kan memang gitu yang bener. Iya gak sih? Ya. Yang menarik perhatian orang-orang dari diri kamu. Di sini ya seperti yang aku katakan tadi. Kamu ini lebih fokus dengan diri kamu sendiri. Gitu ya. Ya terserah gitu. Maksudnya untuk orang-orang yang pernah menyakiti aku, mengkhianati uh, aku udah memaafkan mereka dan aku tidak peduli lagi dengan kehidupan mereka gitu kan. Aku fokus dengan hidupku, menyembuhkan lukaku, dan apa yang kamu dapatkan? Ya kamu mendapatkan kesehatan fisik terutama ya, ketika kita memiliki pemikiran, memiliki perasaan tenang, pikiran yang tenang, otomatis kan ngefek banget di tubuh kita ya. Tubuh kita jadi bugar, tubuh kita jadi sehat ya, tubuh kita jadi lebih shining gitu kan, lebih lebih bercahaya gitu. Jadi iya, kamu lebih fokus ke diri kamu sendiri. Itu yang menarik perhatian orang-orang gitu ya. Jadi mau sekeras apapun kayak orang-orang di luar sana untuk nyerang kamu gitu ya, ibaratnya gitu, kamu lebih fokus melindungi diri kamu. Melindungi diri kamu dari orang-orang yang berusaha untuk nyakitin kamu, melindungi diri dari orang-orang yang berusaha kayak ya toksik kamu gitu ya. Kayak kamu itu punya apa ya? Kamu itu kayak bisa menangkal gitu ya virus mereka. Gitu. Kamu punya cara untuk melindungi orang-orang yang mau nyakitin kamu gitu ya. Kamu tidak ngerespon, kamu tidak ngebales ya. Kamu cukup diem, tenang, diem gitu ya. Tapi apapun yang mereka lakukan, lemparan demi lemparan yang mereka lakukan, yang mereka tujukan ke kamu tuh kayak nggak ngena ke kamu gitu ya, karena kamu udah punya perlindungan diri gitu ya. Ya perlindungan seperti apa gitu ya, perlindungan kayak kamu memiliki batasan ya, kamu makin tegas, kamu makin selektif gitu ya. Jadi yang membuat kamu kayak memiliki perlindungan ya diri kamu sendiri gitu ya, diri kamu sendiri yang tegas, tegas dengan orang-orang yang berusaha nyerang kamu, ya tegas dengan orang-orang yang berusaha nyakitin kamu gitu ya. Kamu memiliki batasan yang sehat, kamu memiliki batasan yang kuat gitu ya. Ya, yang menarik perhatian orang-orang dari diri kamu, kamu ini orang yang apa ya, dilindungi ya. Memang kamu dilindungi sama semesta, kamu dilindungi sama Tuhan gitu ya. Dan doa kamu itu cepat diijabahnya sama Tuhan gitu ya. Jadi ketika kamu memiliki keinginan, kamu memiliki doa gitu ya, kayak doa kamu tuh cepat dikabulkan gitu ya. Kamu ini orang yang spiritual ya, memiliki koneksi ya, memiliki koneksi dengan semesta, memiliki koneksi dengan Tuhan. Tapi orang-orang yang udah spiritual ya, orang-orang yang udah memiliki koneksi sama Tuhan itu kan karena ya mungkin yang orang-orang tidak sadari gitu ya. Karena kamu sudah memiliki hati yang bersih ya.
tidak memiliki hati yang iri, dengki, tidak memiliki dendam sama orang lain gitu ya. Kamu udah legowo, udah ikhlas gitu ya. Makanya kamu udah terkoneksi dengan semesta gitu ya, karena kamu memiliki cahaya di hati kamu gitu ya. Cahaya yang menuntun kamu ya, membimbing kamu di jalan yang benar ya, di jalan yang penuh dengan kebaikan gitu ya. Begitu. Oke ya. Di sini zodiak yang paling kenceng ada di zodiaknya water sign, Pisces, Cancer, Scorpio ya. Kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius, kenceng juga. Ada juga Capricorn, Taurus, Virgo ya. Ada Libra, ada Leo, Aries, Sagittarius, tapi tidak sekencang zodiak yang lainnya. Ya oke, sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih juga yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua ya. Oke, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.